Kemudian masalah yang berat juga, salah menerapkan kaidah-kaidah agama. Khususnya mungkin saya ingin katakan dalam masalah bid'ah. Mentabdi orang. Ini menjadi satu problematika di dalam tubuh dakwah salaf sendiri. Bukan dakwah se-Indonesia. Dakwah se-Jogja aja. Itu kadang-kala sudah ribut antara dakwah salaf gara-gara kaidah ini nggak benar. Seakan-akan kullu bid'atin dhalalah itu satu tingkatan. Ya Ustaz, yang besar yang kecil dhalalah. Betul. Yang besar yang kecil dhalalah. Tapi para ulama menjelaskan tingkatannya beda-beda tuh bid'ah. Dan cara al-imam, saya tidak akan membahas masalahnya, antum bisa kaji lagi nanti di kitab Al-I'tisam. Al-I'tisam, al-Imam Asy-Syatibi di sana menjelaskan bahwasanya itsmul mubtadi'in laisa 'ala rutbatin wahidah. Tuh dosanya orang-orang ahlul bid'ah itu tidak satu tingkat. Sebagaimana kemaksiatan itu tidak satu tingkat. Ada yang shaghira, ya, ada yang kabira. Tingkatannya beda-beda. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi perbedaan orang-orang yang melakukan bid'ah itu. Ada yang dia sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan, ada yang dia mendakwahkan kepada bid'ahnya, ada yang enggak. Nggak pernah dia mendakwahkan kepada bid'ah. Orang dia juga nggak ngerti kalau itu bid'ah. Dia itu nggak tahu kalau itu bid'ah. Dia mengamalkannya dan dia tidak mendakwahkan. Kemudian ada bid'ah haqiqiyah, ada bid'ah idhafiyah. Jadi bedalah bid'ahnya Jahmiyah atau bid'ahnya Qadariyah, bid'ahnya Khawarij dengan bid'ahnya orang yang zikir bersama setelah sholat. Apa sama? Nggak sama. Dan cara menyikapinya beda-beda. Ini disebutkan oleh Imam Syatibi secara lengkap di dalam kitab. Ada bid'ah yang mukaffirah. Ada yang bid'ah tidak sampai ke tingkatan kufur. Ada yang bid'ah dilihat dari sisi dia itu jelas-jelas bid'ah atau masih bisa jadi sunnah. Beda lagi para ulama melihatnya. Karena menurut antum bid'ah, menurut fulan enggak. Menurut ana sunnah. Seperti contoh lah. Masalah sholat tasbih. Bid'ah apa sunnah? Ada yang mengatakan, itu bid'ah, hadisnya dhaif tuh. Ada yang mengatakan sunnah tuh. Syekh Albani mensahihkan tuh hadisnya. Ini kan beda menghadapinya. Ini orang, kemudian orang sudah tahu sholat tasbih ini memang ada khilaf, gitu kan. Kemudian dia melaksanakan sholat tasbih berjamaah setiap hari umpamanya. Ini beda lagi bagaimana menyikapinya. Dan disinilah tugas para ulama. Kemudian ada juga bid'ah yang orang itu terus-terusan melakukannya, nggak berhenti-berhenti. Ada yang kadang-kadang aja dia melakukannya. Bagaimana menyikapi orang ini? Imam Syatibi mengatakan, "Fanaqulu innal qiyama 'alaihim bit-tathrib aw at-tankil aw at-tard aw al-ib'ad aw al-inkar huwa bihasabi halil bid'ah fi nafsiha." Maka menyikapi mereka orang-orang yang melakukan bid'ah dengan kita marah kepada mereka, atau kita memberikan sanksi kepada mereka, mengusir mereka, menjauhkan mereka, mengingkari mereka, itu sesuai dengan bid'ah itu sendiri. Gimana posisi bid'ah itu sendiri? Min kauniha azimatul mafsadah fid din. Ada yang bahayanya besar, merusak agama. Ada yang tidak sampai seperti itu. Tidak terlalu besar bahaya, tetap yang namanya bid'ah berbahaya. Tapi ada yang bahayanya besar, ada yang bahayanya kecil. Ini seorang daerah harus tahu, oh ini tunggu dulu. Ana dakwahnya harus sama yang besar dulu nih. Ada orang nggak tahu tauhid. Orang berbuat syirik. Orang berbuat bid'ah. Apa kita akan mengingkari bid'ahnya, jemaah? Tidak. Ingkari syiriknya dulu nih. Syiriknya dulu, oh ini, biarlah dia melakukan bid'ah itu, tunggu dulu. Syiriknya dulu. Setelah dia tauhid, buat apa dia sholatnya sunnah kalau ternyata masih berbuat syirik? Nggak ada gunanya. Oh, alhamdulillah dia sholatnya sudah sunnah walaupun masih berbuat syirik, Ustaz. Masya Allah. Ini kebalik kan tuh. Yang harus dikatakan alhamdulillah Ustaz, dia sudah tauhid,
walaupun masih ada bid'ah-bid'ahnya. Ini alhamdulillah, berarti kita akan melangkah ke yang selanjutnya. Maka perlu diperhatikan. Kemudian wa qaunu sahibiha mustahiran biha aula. Yang melakukan bid'ah ini terkenal atau tidak? Dilihat. Karena menyikapinya beda. Wa da'iyan ilahiya aula. Dia itu mendakwahkan bid'ahnya atau tidak? Mustadhiran bil adba aula. Dia itu banyak pengikutnya atau tidak? Wa kharijan 'anil nas aula. Dia itu bid'ahnya bermakna khuruj kepada jamaatul muslimin atau tidak? Sampai seperti bid'ah-bid'ahnya khawarij umpamanya. Wa kaunu amiliha biha ala jihatil jahal aula. Itu harus ketahui juga. Orangnya itu melakukan karena kebodohan atau karena dia ngerti itu bid'ah, atau karena syubhat yang dia pikir ini sunnah buat dia. Maka di dalam kitab Al-I'tisam ini beliau menjelaskan semuanya. Kemudian beliau mengatakan wa kullu hadhihi al-aqsam lahu hukmun ijtihadiyun yakhussu. Semua macam ini hukumnya sendiri-sendiri. Idza idlam ya'ti syara' fil bid'ah, tidak ada hukum agama itu dalam urusan bid'ah yang seperti hukum mencuri dipotong tangannya, seperti hukum berzina dirajam, itu enggak ada. Maka itu kembali kepada ijtihad para ulama nanti sendiri. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, Syekh, ini ikhwan-ikhwan pada khilaf tentang ta'rifu al-mubtadi'ah, tentang definisi mubtadi'ah. Katanya Syekh, ya Allah, kalian ini ngajilah yang benar, kata dia. Itu urusan masalah mubtadi'ah yang harus ditahdzir, harus ditafsir. Itu urusannya ulama. Maka kita pun ya seperti itu. Untuk masalah-masalah yang rancu, kita serahkan ke ulama. Kita dengarkan pendapat ulama dalam masalah itu, insya Allah kita akan selamat. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan bagaimana ada belasan cara menghadapi orang bid'ah. Ada yang hajar, ya. Yang pertama memberi nasihat, atau dihajar, tidak dikawinkan anak kita, atau dibunuh dia, atau dipenjara, atau dipukul. Itu melihat kondisinya dari satu tempat ke tempat yang berbeda-beda. Dan ini kembali kepada para ulama.